Halo semuanya, saya akan mempraktekkan materi perkuliahan untuk minggu ke-8 dan minggu 9, mata kuliah animasi 3D, Prodi MJ, Prodi Teknik Multimedia Jaringan. Di sini kita akan belajar tentang rigging. Oke, saya akan mengingatkan kembali rencana pembelajaran semesternya untuk minggu 8 dan 9. Di sini harapannya mahasiswa itu mampu membangun rancangan mekanika gerak digital sederhana atau yang kita kenal dengan istilah rigging. Di sini nanti selama 2 minggu kan akan mempelajari basic rigging techniques terdiri dari ball rig, MTIS, low poly karakter yang diberi rigging atau karakter yang sebelumnya sudah dilatih atau kalian latihan ya. Kan sudah latihan membuat karakter low poly nanti diberi penulangan digitalnya dan juga nanti ada kita pelajari teknik rigging yang menggunakan plugin. Nah, plugin ini harapannya mensupport Unity atau game yang menjadi produk PBL semester ini ya. Jadi nanti kita akan menggunakan plugin yang akan diimport dari Blender ke Unity. Ya, untuk kali ini nanti akan ada beberapa video ya terkait tutorial boring, MTIS ini terpisah. Nah, yang kali ini kita akan mempraktikkan bagian low poly karakter. Oke, kita langsung saja. Oke, nanti ada teori yang akan saya sajikan terkait istilah-istilah yang sering muncul di rigging ya. Nah, nanti sambil melengkapi istilah yang kita pakai tadi atau yang akan kita terapkan di rigging ini, apa sih istilah-istilahnya? Nah, itu nanti akan saya sajikan file teorinya terpisah ya dari tutorial kali ini. Jadi kita di sini akan mempraktekkan bagaimana memulai rigging dari eh, karakter base human. Di sini nanti eh, akan saya lampirkan filenya di learning, di e-learning. Silakan teman-teman akses untuk karakter namanya di sini C1, C3 base human request. Oke. Oke. Nanti pada saat awal mula eh, membuka file di Blender, kalian langsung saja pilih file ini ya. Kemudian nanti kita masuk ke front orthographic. Nah, di sini kita akan latihan bagaimana membuat trik sederhana ya untuk pemula. Jadi sebenarnya belajar rigging ini secara intensif itu butuh waktu yang lama. Tetapi di MJ kita sesuaikan terkait kebutuhan PBL-nya. Nah, tapi kita perlu mengenal bagaimana sih melakukan atau mengatur atau merancang rigging sederhana sebelum kita eh, nanti aplikasikan menggunakan plugin yang nantinya tuh plugin lebih mudah langsung atau otomasi riggingnya langsung jadi atau bisa langsung digerakkan. Nah, kita latihan dulu. Di sini yang akan dipakai itu adalah armature ya untuk riggingnya, proses riggingnya. Nah, armature sudah terbentuk, nanti akan muncul bond. Di sini kita setting dulu untuk viewport display-nya di bagian bond properties.
Oh, di sini di bagian object data properties. Nah, di sini perlu kalian centang in front dan axis. Jadi kita mau nampilkan eh, informasi sumbu yang terdapat pada bond ini ya. Jadi kalau dilihat di sini terbentuk nih. Nah, kenapa in front perlu kita aktifkan? Ini artinya selama kita proses rigging, dia nanti bondnya itu posisinya terletak di depan meshnya atau di depan bodinya ya, biar terlihat. Oke, kita sesuaikan S dikecilkan dulu. Kita mau fokus pada sisi kiri ya, sisi kiri tubuh dulu. Ya, untuk melakukan pengeditan rigging setelah kita bentuk ya dari object mode ya, itu kita masuk ke edit mode. Oke, bisa klik tab atau pilih di sini edit mode. Di sini kita sesuaikan. Nah, ini nanti ada istilahnya nih bond ini, satu bond yang terbentuk ini. Yang mana head-nya, yang mana tail-nya. Jadi head itu biasanya bagian yang tebalnya nih. Tapi tail atau bagian ekor itu bagian yang tipisnya, dekat dengan bagian yang tipis. Oke, sudah di-rotate, disesuaikan untuk tulang lututnya. Dan kita extrude, kita klik bagian eh, nodular ini ya, istilahnya knot-nya atau nodular ini. Extrude. Oke, kita paskan di area pegangan mata kaki. Oke, ini tampak depannya. Coba kita lihat secara perspektif. Kita ke baik ortografik. Untuk sekarang kita sesuaikan. Jadi ini, sorry, sebelum ke setting satu, ini klik A. Jadi ke seleksi semuanya. Kita geser dulu. Ini posisinya itu pas di eh, pinggul ya. Oke, ini di eh, posisi lutut agak dimajukan dekat lututnya di sini itu dekat area mata kaki. Jadi memang posisinya itu sebaiknya memang seperti ini. Jadi bukan straight atau lurus ya, tapi atur posisi seperti ini. Jadi untuk pinggul seperti ini, bagian lutut agak dimajukan, bagian ini bagian mata kaki. Jadi kita tambahkan lagi. Di sini kita klik kita mau membuat footnya, bagian foot. Terus lanjut ke toe-nya, bagian toe. Toe jari kaki depan ya. Lagi. Lanjut. Ya, lupa di save. Ini tulang pertama yang terbentuk. Nah, coba kita lihat dari top view-nya. Oke, top view, oke, berada di posisi tengah-tengah. Kita ke depan lagi, ke front view. Oke, posisinya seperti ini. Untuk yang sisi bagian kiri. Oke. Sudah, sekarang kita beri penamaan ya, beri nama untuk tulang yang terbentuk. Kita klik bond ini, kita beri nama di bagian bond properties. Di sini kita kasih nama type dot l. Dia tuh paha bagian kiri. Nah, namingnya ini perlu diperhatikan karena nanti kita akan melakukan duplikasi. Jadi kita akan merigging satu sisi bagian tubuh dulu. Setelah selesai semuanya, baru kita duplikasi untuk sisi tubuh yang lain. Kebetulan ini kita beri nama title L. Ini namanya sin.l, L, atau tulang kering ya.
Ini kalau mau tahu istilah penamaannya, nah boleh searching istilah-istilah dalam bahasa Inggris ini kita sambil belajar vocab ya sebenarnya. Sin itu bagian sini, depan ini, nah ini type. Tone di bagian sini. Ini bagian ankle, matematik. Oke, ntar saya cek dulu. Oke, ya, kalau sudah, kita masuk ke sini, put.l, di sini toe.l. Oke, sudah kita lanjut lagi. Jangan lupa di save, as. Sekarang kita mau membuat, kita ke front orthografi, kita mau membuat tampak depannya. Tampak depan untuk tulang eh, punggung ya, istilahnya ya. Nah, di sini tuh untuk area dari pinggul sampai dengan batas leher itu kita tidak perlu membedakan kanan di kiri karena itu tulang tengah ya bilangnya ya. Oke, di sini kita tambahkan, kita add lagi. Nah, ini pada mode edit kita bisa tambahkan eh, shortcut ya, dengan menggunakan shortcut tulang atau bone-nya itu dengan shift A. Shift A, sorry, shift A. Oke, nah ini terbentuk. Oke, kita geser ke atas. Jangan lupa dikecilkan. Posisikan ini pas di pinggulnya, pas di dekat tulang pinggul. Ini posisi sudah di ini ya, kita ke type, kita geser. Dia sejajar dengan si tulang ini. Oke, kita tambahkan ke atas ya. Ini perkiraannya stroke. Oke, lagi tulang dadanya lagi sampai dengan batas leher. Terus dengan kepala. Oke, kira-kira seperti ini. Ini di bagian dada. Oke, jangan lupa di save. Di sini kita beri nama. Untuk di sini ini nggak masalah ya. Ini ada bone. Buat ini nggak masalah. Mau di rename silakan. Tapi yang penting di sini saya rename menjadi night. Dan di sini head. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan tulang lagi. Jadi ada istilah pelvis ya. Pelvis itu dekat set pelvis itu dekat tulang pinggul. Nah, kenapa kita perlu menambahkan pelvis? Jadi nanti ada kaitannya dengan eh, weight pain. Istilah weight pain itu kita mau seperti proses mengecat, tapi yang kita cat ini tujuannya tuh bukan memberi warna, tapi memberi warna yang fungsinya itu nanti memberi halus atau menghaluskan deformasi ya. Deformasi itu istilahnya seperti kelenturan, membuat lentur bagian badan yang bergerak dengan weight pain tadi. Nah, nanti ada sesi tersendiri terkait weight pain. Jadi kita perlu tambahkan tulang pelvis di sini. Jadi kita fokuskan di bagian ini, dekat area pinggul ini, kita klik di sini. Nanti akan mengaruh di weight pain. Oke. Oke, dapat di save. Sekarang kita bentuk lagi tulang untuk tangan
kirinya. Caranya sama, edit mode, Shift A, kita menambah bond lagi, kita geser ke atas. Di sini jangan lupa dikecilin. Ini ada cara selain dengan extrude ya. Ada cara kita menambahkan tulang selain dengan extrude. Oke, mesti satu bond. Kita lihat di top view, pas di tengah-tengah. Balik lagi, kita save. Nah, kita klik eh, body bondnya atau tengah bond ini. Pilih armature, pilih subdivide. Oke, nah, ini cara eh, lain ya, selain kita menggunakan tadi extrude. Nah, ini kita sesuaikan dengan area lekukannya. Ini perkiraannya di sini, di bagian ini. Jangan lupa ini ditambah lagi untuk bagian tangan. Dan ini kepala tangan nih. Kalau misalnya posisi tangannya tidak mengepal, nah berarti kita akan tambahkan sebanyak ruas-ruas jarinya. Ini untuk belajar sederhana, nggak apa-apa kita pakai satu dulu aja ya. Nanti ada yang versi kompleks lagi, ruas-ruas jarinya disesuaikan. Tapi minimal kalian memahami cara kerja pembuatan ringing sederhana. Save. Oke, kita balik ke front ortografi. Nah, di sini kita mau tambahkan satu tulang lagi, namanya kolar ya. Bagian tulang yang menghubungkan ini antara bahu ya. Ini kita tambahkan Shift A. Oke, kita geser, kecilin. A, ini karposnya di tengah-tengah, jangan sampai, oke, yang sampai tadi agak kita majuin deh. Nah, biar terlihat yang tulang kita tambahkan. Oke, di sini kita atur untuk bagian bahunya ya. Oke, geser. Nah, oke, posisinya dia pas di sini. Di sini bagian sini, tapi tidak terlalu jauh. Ini agak di turun sedikit. Oke, udah ada di sini. Oke, ini perkiraan di sini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa di save. Kita ke perspektif view. Di sini coba kita lihat di bagian di bagian nah, object data properties di sini kita mau eh, matikan sedikit. Di sini sampai terseleksi ya. Bond yang baru kita bentuk tadi, infonya kita matikan. Nah, kita itu mau majukan dia sedikit dibanding tulang yang lain. Jadi posisinya kira-kira seperti ini, agak tenggelam sedikit, tapi kalau kita nyalakan di infront, nah ini kalau dari tampak right ortografik, dia posisinya sedikit lebih maju ya dari eh, ini tulang tengah dan area yang dekat tangan. Itu tidak masalah. Jadi ini hanya pengaturannya saja untuk memudahkan pengaturannya. Oke. Oke, dia agak seperti ini. Jadi kalau dia tuh dia memang agak masuk ke dalam bodinya ya. Oke, sip. Kita save. Nah, oke, kita akan menambahkan.
eh, dua tulang lagi sebagai controller ya. Jadi nanti ada istilah constraint atau eh, pengatur ya atau controller yang nanti itu cara kerjanya IK dan FK itu seperti apa. Nah, itu nanti akan eh, saya jabarkan di sesi teori lagi ya. Jadi kita akan menerapkan gerak atau controller tulangnya itu secara satu persatu atau istilahnya itu di constraint FK. Tapi untuk mengatur gabungan tulang-tulang yang nanti digerakkan kontrolernya secara eh, beraturan ya, artinya tuh bukan beraturan, dia tuh kontrolernya itu, jadi kita tidak perlu mengontrol tulangnya secara satu persatu, tetapi dia hanya butuh satu controller yang saling terhubung. Ada tulang satu dan tulang yang lain. Seperti gini, kalau misalnya kita menggerakkan tangan, lekukan tangan ini, tulang yang lain itu akan mengikuti. Misalnya tulang lengan ini ketika dia maju, tulang lain akan mengikuti. Nah, itu eh, alamiahnya seperti itu. Nah, kalau di Blender itu istilahnya kita memakai constraint istilahnya inverse kinematic. Nanti ada penjelasan lebih dalam lagi terkait inverse kinematic dan cara kerja forward kinematic itu seperti apa. Nah, di sini eh, pada saat rigging pemula kita akan menerapkan keduanya. Yang mana yang dimaksud dengan FK dan juga di mana yang dimaksud dengan atau cara kerja dari inverse kinematic dan juga cara kerja forward kinematic. Oke, kita lanjut aja. Nah, kalau sudah kita tambah satu lagi ya, tulang kita ke right orthographic, shift I. Nah, di sini kuncinya sebagai root atau tulang utama yang akan menggerakkan semua tulang, mengontrol semua tulang. Nah, ini sudah terbentuk. Di sini saya mau nyalakan snap. Jadi, dan pastikan snapnya increment ya. Nah, di sini, oke, kita posisikan tidur seperti ini. Ini nanti fungsinya sebagai, kita rename sebagai bond root, tulang kontrol secara keseluruhan. Nah, kalau sudah, ini kita shift D, kita mau duplikat dia ke atas. Tapi ini jangan lupa kita matiin. Jadi snap itu memang saya kayak kita memindahkannya tuh kayak sedikit apa ya sistem magnet gitu. Sistem magnet tuh lengket ya. Jadi kalau kita harus matikan supaya dia tidak repot. Nih, snap during transform atau sistem yang sistem kerjanya seperti magnet selama kita gerakan. Itu kita matikan. Tadi itu kenapa perlu ada sistem snap? Karena kita mau eh, membuat modul ini tuh berbaring, jadi pelan-pelan gitu, seperti lengket. Dan ini kita mau cepet ya untuk ke atasnya. Itu kita lihat cara kerjanya. Oke, kita dekatkan dekat tulang ekor, terdekat pelvis. Sini kita lihat, oke dia posisinya sudah di tengah-tengah ya, di bagian belakang. Kembali lagi ke right orthographic. Di sini kita dekatkan dengan pelvis. Kalau kita perspektif view, dia kira-kira seperti ini ya. Oke, nah di posisi seperti ini. Jadi dia lengket dengan si pelvis. Oke, kira-kira seperti ini pengaturannya. Jadi ini pelvis controller nanti. Ini kita kasih nama pelvis controller. Oke. Jadi sebenarnya tutorial ini saya mengambil referensi dari CG Dive ya.
Nanti akan saya sertakan juga linknya. Penjelasan dari tutor yang ada di CG Dive itu sangat jelas ya. Jadi ini versi translate Indonesianya nih. Nanti tetap akan saya sertakan referensi video aslinya ya. Jadi sumber dari eh, pembelajaran rigging pemula kali ini. Oke, oke kalau sudah di sini sudah kita rename untuk rootnya, root ini untuk saya root controller yang akan mengontrol secara global, secara keseluruhan untuk eh, keseluruhan tulangnya. Oke, udah kita rename. Nah, sekarang saatnya kita melakukan tes pose atau gerak atau kita tempelin nih ke badinya atau mesh ke atau ke base human ya atau meshnya ke dagingnya ya istilahnya daging atau tubuh manusia ya. Di sini kita akan menerapkan parent sekarang istilahnya. Jadi cara kerjanya parent supaya tulang-tulang ini kan ini masih eh, belum terhubung ya ketika kita gerakan gini, nah ini masih terpisah ya. Kita mau ini tuh bekerja alami ya, bekerja alami seperti gerakan manusia secara normal. Jadi caranya adalah kita pilih child-nya untuk melakukan parent, different fotografi, kita pilih child yang jadi childnya, kita akan parent ke bagian yang menjadi ibunya nih, atau mothernya nih. Child, kita pilih dulu, born child, terus kemudian klik shift, kemudian seleksi bond yang jadi parentnya. Control P, keep offset. Oke, jadi cara kerja keep offset ini maksudnya seperti apa? Jadi tadi ketika kita parent, di situ ada dua, connected dan offset. Nah, kalau mau tahu cara kerjanya connected, dia akan benar-benar nempel. Misalnya kita, masih maksud dari parent, kita ke pose untuk tes ya. Tes ini kita coba. Nah, ini maksudnya parent. Jadi pada saat kita misalnya sebagai manusia menggerakkan kaki kita nih dari tulang pinggul kiri. Nah, ini ikut. Nah, nanti itu kira-kira ikut. Tapi ini enggak, bodinya enggak ngikut dulu karena belum kita rekatkan tuh rekatkan. Tapi ini adalah cara kerja untuk posenya. Ini sudah tepat ya. Gerakannya sudah secara kuadratnya seperti itu. Oke, kita back, undo untuk memposisikan dia normal. Tuh, boleh clear transform out boleh. Jadi kita sudah cek-cek gini, kita coba-coba. Oke, misalnya di pose yang berubah, kita bisa pause, clear transform out. Kita balikkan ke posisi semula. Oke, kita balik ke edit mode. Jangan lupa di save. Nah, tadi kan kita baru membuat parent ini dengan ini. Tapi bagaimana sih cara kerjanya parent versi connected ya? Di sini kita seleksi, dan kita mau eh, batalin di Alt P, mau di clear parent. Tadi Alt P clear parent, berarti kita kalau di pose mode kita tes, di sini tidak ngaruh. Di sini juga tidak ada pengaruhnya, karena nggak ada parent. Di sini nggak ada parent. Kita bisa balikkan pose transform all. Nah, kita balik ke edit mode. Gimana sih cara kerja connected? Kita seleksi child-nya, shift, pelvisnya, control P, connected. Nah, jadi connected itu lengket nih modulnya, antar modulnya lengket. Nah, kita boleh juga seperti ini, tapi tergantung kebutuhannya. Tapi nanti, kalau misalnya lengket seperti ini, bodinya itu akan lengket. Kita mau ada sedikit offset atau jarak. Jadi kita tidak pakai jenis parent yang connected, tapi yang offset. Oke, saya undo lagi. Nah, kita mau ke pilih yang parent jenis offset. Seksi child,
pelvis bone sebagai parent, Control P, keep offset. Oke, nanti di sini ada garis-garis yang bisa kita lihat. Di sini adalah offsetnya. Artinya parentnya sudah terbentuk antara si child-nya di side L ini dengan mother-nya si uh, pelvis ya. Nah, di sini bisa kita rename ini sebenarnya pelvis L. Tadi lupa kita rename. Oke. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita nge-parent, kita ke pause mode, kita cek untuk rotate di bagian pelvis L, kita tes. Nah, ini sudah tepat, ya seperti yang kita mau. Oke. Terbalikan, pause, clear transform, clear transform all. Kita balik ke edit mode. Saatnya kita parent pelvis dengan si bone, itu tulang panggul tengahnya ya. Kita seleksi child-nya di pelvis L, shift, mother-nya, bone, control P, keep offset. Oke. Artinya ini akan bergerak mengikuti tulang utamanya yang berada di dekat panggulnya di sini. Nah, ini berlaku juga. Ini kan tadi polar ini, nah ini belum kita rename ternyata ini. Sini kita polar .l kita rename. Ini masih terpisah seperti ini, belum ada parent. Mari kita parent. Child-nya mengikuti polar. Cara kerja gerak ini ya, bahu. Control P, keep offset, sudah terbentuk garis-garisnya. Lalu Control L, polar L, kita mau dia dijadikan child, shift ke tulang dekat dada ya. Control P, keep offset. Oke, sudah terbentuk sel. Mari kita coba untuk posenya. Apakah sudah tepat? Mari kita cek. Kita pilih bone 3, kita gerakkan. Oke, sudah mengikut ya. Kita undo. Selanjutnya kita cek collar L. Oke, dia sudah ikut. Oke, kalau begini berarti parent kalian sudah tepat. Kembalikan ke pause clear transform all untuk membersihkan hasil editan kita. Di sini juga kita tes, sudah tepat. Coba kita cek di bone, kita tes, oke, sip ya. Kita undo atau pause clear transform all. Nah, sekarang kita mau parent juga. Ini ketika saya geser, yang lain ikut. Karena ini sebagai controller atau root controller tulang secara keseluruhan. Kita editnya di edit mode. Untuk mencoba pose gerak di pose teman. Oke, mari kita parentkan. Jadi, di sini kita parentkan tulang bone ini akan mengikuti pelvis controller ini. Karena dia yang akan kita jadikan root pelvis. Di sini klik bone-nya sebagai child, shift, mother-nya, pelvis controller, control P, keep offset. Nah, karena ini sudah, kalau kita cek di post mode, ini sudah menjadi kontrol tubuh keseluruhan. Oke, kita balikan. Tapi kita ingin lagi ini nanti jadi word root-nya, atau root yang mengontrol keseluruhan. Jadi di sini setelah kita parent akan kita lagi child-nya pelvis controller, kita seleksi pertama kali shift root-nya, selanjutnya control P, sorry ini ke edit mode dulu. Oke, ini shift root control P keep offset. Oke, jadi pada saat kita cek di pulse mode, kita sudah mengikuti. Jadi nanti ini root controller keseluruhan ini akan diikuti oleh keseluruhan tulang.
Kita balikan, kita on off. Oke.